kabarnya Bu Miss? Silakan duduk. Ya, gimana nih Bu Miss? Ada apa datang ke sini menjumpai saya? Kira-kira apa tujuan Bu Miss menjumpai saya? Ya Bu Ulfa, jadi rencananya saya akan melakukan percakapan coaching dengan Pak Sanusi hari ini pukul 4 sore nanti Pak Ibu. Berarti setelah sekolah ya? Iya. Oke. Kira-kira apa permasalahannya? Ya, jadi permasalahannya itu adalah siswa di jam-jam terakhir ada siswa yang kurang fokus. Jadi dia malas belajar di jam-jam terakhir. Itu permasalahan dari Pak Sanusi. Oh gitu. Oke. Apakah Ibu sudah menyiapkan rubrik penilaian? Ya, rubrik penilaiannya sudah saya siapkan Bu. Jadi inilah rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan nantinya dengan Pak Sanusi. Boleh saya lihat? Dari yang saya lihat sepertinya penilaian atau pertanyaan yang Ibu akan utarakan ke Pak Sanusi sudah melalui alur Tirta ya Bu? Oke, baiklah. Yang akan saya tanyakan, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan atau Ibu munculkan ketika melakukan praktek coaching dengan Pak Sanusi? Ya, jadi nantinya dalam praktek coaching itu akan kompetensi yang akan saya kembangkan itu dengan pertanyaan berbobot dan dengan mendengarkan secara aktif. Jadi dengan pertanyaan yang berbobot tadi, Pak Sanusi akan menemukan sendiri apa solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, kemudian saya akan juga melakukan praktek coaching dengan alur Tirta. Oke, baik, sangat baik ya. Rencananya pertanyaan berbobot, mendengar aktif, dan satu lagi kesadaran penuh ya Bu ya. Oke. Apakah sudah dihubungi Pak Sanusinya dan sudah membicarakan ya, jadi di sudah mana tempatnya? Sudah saya hubungi Bu Pak Sanusi dan beliau mengatakan akan hadir. Sudah siap ya, bersedia ya. Oke. Kira-kira tadi jam 4 sore berarti hari ini akan dilakukan? Iya, hari ini. Bertempat di sekolah atau ada di tempat lain yang memang ini? Kebetulan di sekolah Pak Sanusi sendiri. Oke, baiklah. Oke, praktik coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan kompetensinya juga sudah akan Ibu munculkan. Oke, semoga pelaksanaannya praktek coachingnya nanti akan terlaksana dengan baik ya Bu Miss. Amin, Bu. Oke, hanya itu saja yang bisa Ibu konsultasikan dengan saya. Iya Bu. Oke, semoga berjalan dengan baik ya Bu nanti praktek coachingnya. Baik, setelah tahu tadi kapan akan dilaksanakan, nanti ketika pelaksanaan praktek coachingnya, saya akan mengamati proses percakapan antara Ibu dengan coachingnya dan dilaksanakan praktek coaching tersebut ya. Ya baik. Oke. Baiklah, jika itu saja yang disampaikan, sudah bisa kembali dan melakukan praktek coachingnya dengan segera. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Semoga percakapan coachingnya nanti berjalan lancar. Ya, semoga ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Pak Sanusi. Apa kabarnya Pak Sanusi hari ini? Alhamdulillah sehat. Dari percakapan saya dengan Ibu Miss tadi, katanya hari ini ada pertemuan antara Bu Miss dan Pak Sanusi yang akan melakukan praktek coaching. Gimana Pak Sanusi? Apakah siap untuk melakukan praktek coaching? Alhamdulillah siap. Insya Allah mudah-mudahan lancar ya. Baiklah, saya di sini hanya mengamati terjadinya proses praktek coaching ini kepada Bu Miss dan Pak Sanusi. Sudah tepat, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Pak Sanusi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, sepertinya lelah sekali nih Pak Sanusi. Kira-kira ada apa yang membuat Pak Sanusi lelah? Ini dalam proses mengajar nih Bu. Jadi anak saya itu muharjan. Iya. Ya kalau jam terakhir malas sekali Bu. Jadi saya bingung nih. Apakah
apakah ini memang saya atau memang salah Muharjan itu. Jadi Muharjan itu malas pada saat Jam jam terakhir. Iya iya. Jadi apa ini tujuan Bapak yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita? Mungkin ini kan saya ingin bercerita sama ibu ini supaya Muharjan ini dalam proses belajarnya, terutama jam terakhir ini biar nggak malas Bu. Oh seperti itu ya. Jadi adakah ada Bapak cari tahu mengapa dia hanya di jam terakhir ya Pak ya? Ya. Mengapa dia hanya di jam terakhir itu malas? Apakah Bapak sudah proses apa saja yang menyebabkan dia menjadi malas seperti itu? Kalau yang sudah saya lakukan di awal itu mungkin ya bisa jadi ini karena proses saya mengajar ini monoton. Jadi proses monoton, jadi seolah-olah karena mungkin di olahraga itu kan keterampilan, ya. Di keterampilan ini jadi demonstrasi saja yang saya tampilkan. Bisa jadi dia tidak senang dengan demonstrasi saja dalam proses belajar. Jadi mungkin ya gara-gara itu Bu dia malas. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi adakah rencana yang Bapak ambil untuk langkah-langkah supaya Muharjan tadi tidak malas lagi dalam belajar Pak? Sejauh ini saya akan berusaha nih. Mungkin tadi biasanya saya buat kan teacher centered atau berpusat pada guru. Iya. Jadi langkah yang saya lakukan ya bisa jadi saya akan merubah pola mengajar saya dari berpusat ke guru menjadi berpusat kepada muridnya. Jadi supaya nggak monoton. Nah, upaya yang saya lakukan pertama rencananya begini Bu, dalam proses mengajar itu saya gunakan IT supaya lebih menarik. Saya tampilkan dulu media pembelajaran, jadi anak nonton dulu, jadi yang visualnya terlihat, auditorinya terlihat, dan kinestetiknya nanti baru pada saat pelaksanaan di lapangan. Nah, yakin saya mungkin kalau dengan ini Muharjan akan lebih senang, nggak malas lagi dari jam terakhir. Iya iya Pak, bagus sekali itu Pak langkah-langkahnya. Jadi Bapak akan untuk menghindari kita mengajar monoton tadi Pak ya, kita harus harus menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi Bapak sudah menggunakan langkah-langkah yang tepat sekali. Kemudian kira-kira kapan itu langkah-langkah yang akan Bapak lakukan? Memang sebaiknya Bu secepatnya supaya kasus ini hanya terjadi pada Muharjan, tidak berlanjut ke yang lainnya. Nah jadi kalau ditanya kapan akan dilakukan, bisa seharusnya secepatnya dan mungkin akan saya lakukan besok. Nah upayanya ini saya lakukan supaya proses belajar mengajar itu jauh lebih menyenangkan sesuai dengan kebutuhan dari murid kita ini, terutama Muharjan. Ya betul sekali ya Pak. Kalau sesuatu yang baik itu lebih baik cepat dilaksanakan. Ya. Jadi adakah langkah-langkah yang lain yang Bapak lakukan selain pembelajaran berdiferensiasi atau untuk menghindari pembelajaran yang monoton tadi? Ini akan saya lakukan dulu. Saya cari tahu dulu. Muharjan ini malas di jam terakhir. Apakah memang dia malas saja atau memang ada masalah di rumah? Ini saya khawatirkan. Dari rumah ini Muharjan tidak mendapat dukungan yang baik dari orang tua. Misalkan pola makannya salah, ataupun dia sering begadang malam, bangunnya terlambat. Nah, jadi dengan mata yang mengantuk, dia otomatis pada saat siang hari dia juga akan malas untuk belajarnya. Nah, jadi saya akan cari tahu di rumah itu karena apa masalahnya. Bisa jadi karena yang saya sebutkan tadi, atau ada hal yang lain. Misalnya di rumah orang tuanya ribut, dia malas mendengarkan, dia keluar dari rumah. Jadi saya cari tahu dulu dari siswanya bagaimana, kemudian kalau dari saya sudah sih mungkin pola mengajar saya yang monoton. Iya. Jadi betul sekali itu Pak, kita harus mencari tahu apakah
dari keluarga dia terganggu, tidak nyaman atau bagaimana ya Pak? Bagus sekali. Jadi kira-kira siapa ya Pak yang membantu Bapak dalam menjalankan rencana Bapak tersebut? Kalau untuk di rumah mungkin saya akan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan guru BK. Guru BK dulu, kita cari tahu dulu, kita juga orang tuanya, duduk masalahnya dia ini karena apa? Apakah murni karena memang orang tua, karena orang tua, atau ada masalah yang lain? Kemudian kalau ini sudah saya lakukan, ya koordinasi lagi dengan wali kelasnya supaya masalahnya tidak berlanjut ke siswa yang lainnya. Nah, kalau untuk ke diri saya sendiri, ini harus banyak belajar nih, Bu. Belajar lewat belajar mandiri, ya. Ya nanti proses belajar mengajar di kelas itu jauh lebih menyenangkan. Iya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Jadi kemudian seberapa besar ini komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana Bapak tadi? Seharusnya harus 100% ini. Kenapa? Saya sebutkan tadi di awal. Kalau ini masalahnya sekarang kena di Muharjan, supaya nggak kena yang lain, Iya. jadi merubah dari diri saya sendiri supaya mengajar lebih baik dan tidak monoton, tapi tahu masalah di rumah supaya nggak berdampak ke anak. Nah, jadi ya memang harus 100%. Ya, proses belajar menyenangkan dan hasilnya juga anak juga nanti lebih baik dalam keterampilan. Iya, iya. Kita harus berkomitmen penuh ya Pak ya. Ya. Semoga siswa-siswi yang lainnya juga menjalankan pembelajaran dengan baik. Jadi Muharzan juga fokus dalam pembelajaran Ya, gitu. ya. Oke, adakah dukungan lain yang Bapak inginkan, butuhkan? Ada, Bu. Sebaiknya ini dukungan penuh dari kepala sekolah. Iya. Karena ini kan berdampak pada proses belajar, tentunya juga nanti akan berdampak pada hasil belajar, hasil penilaian sekolah. Jadi saya perlunya dukungan dari kepala sekolah supaya yang terjadi ini cukup pada Muharjan saja, tidak ke yang lain. Iya, iya, betul sekali Pak. Memang kepala sekolah itu banyak kontribusinya untuk sekolah ya Pak ya. Oke, ya. Semoga rencana Bapak tadi berjalan dengan lancar ya Pak, dan tidak ada lagi siswa kita yang tidak fokus lagi di jam-jam terakhir ya. Jadi dari percakapan kita tadi, bagaimana setelah Bapak utarakan perasaan Bapak, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah, plong nih, udah lega. Iya, Kenapa? alhamdulillah. Karena unek-unek saya ini sudah ada tempatnya harus saya sampaikan, sudah tersalurkan. Jadi yang mengganjal di hati dan pikiran saya ini sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan percakapan saya dengan ibu ini membuat saya jadi jauh lebih baik. Ya, alhamdulillah. Jadi demikian Pak, kira-kira ada lagi hal yang ingin Bapak sampaikan atau ada unek-unek lagi yang mengganjal di pikiran Bapak? Sejauh ini sudah cukup, Bu. Sudah lapang, sudah enak. Ya, alhamdulillah. Jadi demikian Pak ya, percakapan coaching kita. Mudah-mudahan pembelajaran kita selanjutnya bisa lebih baik dan anak-anak juga lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Ya, Bu, harapannya itu. Ya, demikian Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi Pak. Nah, jadi Bapak bisa kembali lagi ke tugasnya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Selamat Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Miss. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya Bu Miss? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Iya, kemarin kan sudah melakukan praktek coaching Iya Bu. dengan Pak Sanusi ya. Iya. Baiklah, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Pak Sanusi setelah dilakukannya praktek coaching kemarin? Iya, alhamdulillah beliau bisa merasa lebih lega ya Bu. Beliau menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Jadi dari permasalahan yang beliau hadapi yaitu ada siswa yang kurang fokus dan malas belajar di jam-jam terakhir. Jadi beliau akan memperbaiki cara belajar, cara mengajar beliau dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi
dari percakapan coaching kami kemarin, beliau menemukan sendiri solusi yang akan beliau laksanakan. Oke, berarti Pak Sanusi sudah menemukan Ya, solusi dari solusinya. masalahnya ya. Oke, sekarang bagaimana perasaan Bu Miss sendiri? Nah, ketika melakukan praktek coaching tersebut, nah, intinya kan berarti Bu Missnya ini yang sebagai coach. Gimana nih perasaan Bu Miss? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang bisa memberikan masukan kepada Pak Sanusi. Jadi dari praktek coaching dengan menggunakan alur tirta sudah saya jalankan, dan kompetensi yang saya kembangkan dengan pertanyaan yang berbobot, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan kesadaran penuh. Jadi kompetensi yang ada itu dari Pak Sanusi sudah muncul dan sudah saya kembangkan. Jadi alhamdulillah saya merasa sudah lega dengan Sudah lebih baik ya. Oke. Dari hasil catatan saya yang saya amati tadi, intinya dari percakapan Ibu dan Pak Sanusi saat melakukan praktek coaching itu, tujuan dari pertanyaan yang menggunakan alur tirtanya sudah muncul, sudah nampak di mana tujuan ada, identifikasinya ada, rencana aksi yang dilakukan Pak Sanusi juga ada, serta tanggung jawab dan komitmen Pak Sanusi ketika melakukan rencana tersebut. Dan kompetensi pun yang ingin Ibu kembangkan dari pembicaraan kita kemarin, yaitu pertanyaan berbobot sudah tergali, ada, jadi sehingga ide-ide dari Pak Sanusi tergali dengan sendirinya. Oke. Mendengar aktif juga sudah ada, dan kesadaran penuh ketika melakukan percakapan coaching tersebut ya Bu ya. Oke, semuanya sudah dilakukan dengan baik. Alhamdulillah ya, praktek coaching yang Ibu Miss lakukan terhadap Pak Sanusi telah berjalan dengan baik, dan harapan saya mudah-mudahan dengan adanya praktek coaching ini Pak Sanusi dapat memperbaiki atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Sanusi pada saat pembelajaran. Iya Bu. Oke, baiklah, mungkin ini saja yang bisa kita bicarakan. Lain kali jika ada permasalahan bisa kita bicarakan atau kita cari solusinya bersama-sama. Ya, baik Bu, terima kasih ya Bu. Baik Ibu, sudah bisa. Jadi demikian ya Bu, saya undur diri Bu karena ada hal lain yang ingin saya boleh lakukan. kembali ke kelasnya. Mungkin lain waktu kita dapat berjumpa lagi ya Bu Miss ya. Oke, baiklah. Terima kasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam.